Di tengah padang pasir tandus Jazirah Arab, berdirilah sebuah kota kecil bernama Makkah. Kota yang dikelilingi pegunungan gersang itu menjadi pusat perdagangan, persinggahan kafilah, dan yang paling penting tempat berdirinya rumah ibadah tertua di muka bumi Ka'bah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Pada masa itu, Makkah dikenal sebagai kota tauhid. Tidak ada patung, tidak ada persembahan kepada makhluk, tidak ada sihir atau ramalan. Ka'bah menjadi tempat orang-orang menyebut nama Allah, Tuhan Yang Esa. Namun, seiring berlalunya generasi, sesuatu terjadi. Sesepuh-sesepuh mulai meninggal, kebiasaan masyarakat berubah, dan iblis mulai menanam godaannya sedikit demi sedikit. Dari kota yang awalnya penuh cahaya tauhid, maka perlahan berubah menjadi pusat penyembahan berhala. Kisah inilah permulaannya. Di antara perubahan besar itu, muncul seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah kemusyrikan Arab, Amr bin Luhai, pemimpin besar suku Huza'ah. Ia tinggi, kuat, karismatik, dermawan, dan dicintai rakyat. Apapun yang ia perintahkan, ditaati tanpa pertanyaan. Tetapi Rasulullah bersabda, aku melihat Amr bin Luhai al-Huzai menyeret ususnya, isi perutnya, di dalam api neraka. Sebelum kekuasaan Amr, kepemimpinan Makkah berada di tangan suku Jurhum, keluarga besar Nabi Ismail. Mereka menjaga Ka'bah dan mendapatkan keuntungan dari jamaah haji yang datang setiap tahun. Namun kecemburuan melahirkan ambisi. Suku Huza'ah, terkenal keras dan suka berperang, menyerang Makkah dengan kekuatan besar. Pertempuran berlangsung hari demi hari, hingga akhirnya Jurhum kalah. Sebelum benteng Makkah jatuh, para pemimpin Jurhum menimbun sumur Zam-Zam. Mereka sepakat merahasiakan lokasinya selamanya agar tidak digunakan musuh. Kekuasaan pun berpindah. Huza'ah memimpin Makkah selama 300 hingga 500 tahun yang menentukan arah spiritual kota suci ini. Amr bin Luhai sendiri adalah pemimpin kesekian setelah suku Jurhum dikalahkan oleh suku Huza'ah. Dalam masa kepemimpinannya, Amr melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk urusan kepemimpinan. Di sana Amr bin Luhai melihat kaum Al-Amalik sedang menyembah berhala. Ia melihat pemandangan yang mengguncang keyakinannya. Masyarakat Syam menyembah patung begitu khusyuk, seolah-olah itulah sumber keberkahan hidup mereka. Mereka meyakini bahwa berhala-berhala ini yang memberi mereka hujan, kenyamanan, dan rezeki. Tanpa bekal ilmu wahyu, ia mengira penyembahan patung adalah agama yang lebih mulia. Ia meminta sebuah patung bernama Hubal untuk dibawa pulang ke Mekah. Keputusan itu menjadi awal dari gelombang kesesatan terbesar di Jazirah Arab. Sesampainya di Makkah, Amr mengumpulkan masyarakatnya. Dengan penuh keyakinan ia berkata, sembahlah patung ini dan mintalah air dan rezeki kepada patung ini, agar Makkah menjadi subur. Masyarakat Makkah menaatinya sepenuh hati. Dan sejak hari itu, penyembahan patung menjadi bagian dari kehidupan mereka. Meski demikian, orang-orang Makkah bukan tidak mengenal Allah. Mereka tahu Allah adalah pencipta langit dan bumi. Mereka tahu doa dikabulkan oleh Allah. Namun mereka diajari bahwa berhala hanyalah perantara penghubung antara mereka dan Tuhan. Inilah bentuk kesesatan yang paling berbahaya, bukan hanya tidak menyembah Allah, tetapi menambah sekutu baginya. Tahun demi tahun berlalu. Jamaah haji dari berbagai kabilah berdatangan, melihat Makkah dipenuhi patung dan ritual baru. Mereka pun terpengaruh. Mereka membawa pulang patung ke kampung mereka masing-masing. Dan dalam beberapa generasi saja, seluruh Jazirah Arab dipenuhi ratusan berhala besar dan kecil. Melihat perkembangan ini, Amr bin Luhai mengeluarkan instruksi baru untuk penduduk Makkah membuat patung sendiri. Sehingga saat itu seluruh penduduk Makkah pandai membuat patung. Instruksi itu menjadikan Makkah pusat pembuatan patung terbesar di seluruh Jazirah Arab. Kaum pedagang, pengukir, bahkan jamaah haji semua terlibat dalam industri baru ini. Kisah kebodohan lain dari Amr bin Luhai yaitu saat ia memerintahkan untuk menyembah patung Isaf Nailah yang bermaksiatan di depan Ka'bah. If dan Nailah adalah orang yang dikutuk Allah yang jadi batu karena berzina di depan Ka'bah. Allah murkai mereka dan mengubah keduanya menjadi batu sebagai peringatan. Tetapi karena kebodohan dan ketidaktawaan Amr bin Luhai justru menjadikan batu itu sebagai berhala yang disembah. Dari tanda azab, berubah menjadi sesembahan. Tidak berhenti sampai pada patung dan persembahan. Amr bin Luhai melakukan perubahan yang mengguncang inti kesucian Ka'bah. Di masa Nabi Ibrahim, tawaf adalah ibadah penuh kehormatan kaum lelaki dan perempuan mendekat dengan penuh adab, menutup aurat, memuji Allah, mengagungkannya dengan zikir. Namun setelah penyembahan berhala masuk, Amr mengeluarkan aturan yang paling merusak, sebuah keputusan yang akan merobek sisa kehormatan dari rumah Allah.
Suatu hari, di hadapan orang-orang Quraisy, ia berkata, "Janganlah kalian bertawaf dengan pakaian yang dipakai untuk berbuat dosa. Jika kalian merasa pakaian kalian tidak suci, maka tanggalkan. Tawaflah tanpa pakaian, sebagaimana kalian dilahirkan." Peraturan itu menyebar seperti api di padang pasir. Adegan berubah, warga Makkah berdiri di sekitar Ka'bah, sebagian dengan pakaian yang beli dari suku Quraisy. Namun banyak di antara mereka tidak mampu mendapatkan pakaian yang dianggap suci. Maka, mereka bertawaf telanjang. Kisah Amr bin Luhai adalah kisah tentang bagaimana sebuah hati yang baik bisa tersesat ketika tidak dibimbing oleh ilmu. Ia dermawan, dihormati, dicintai kaumnya. Namun satu langkah yang keliru membawa berhala ke Makkah menjadi awal gelap yang memanjang berabad-abad. Dari cerita ini kita belajar bahwa niat baik tidak selalu cukup. Bahwa setiap pemimpin, setiap orang tua, setiap diri kita memikul tanggung jawab untuk memastikan langkah kita berada di atas kebenaran. Rasulullah memperingatkan umat ini tentang Amr bin Luhai, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Membiarkan kebiasaan, budaya, atau godaan dunia menggeser kemurnian tauhid. Semoga kisah ini melembutkan hati kita, menguatkan keyakinan kita dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesirikan, sekecil apapun. Semoga Allah selalu menjaga kita di jalan yang lurus. Jalan para nabi yang telah mengajarkan tauhid sejak awal kehidupan manusia.